Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Crypto ngasih market, ya bisa dibilang nggak terlalu berbeda jauh sih ya. Totalnya dalam 20 jam, ya dalam 24 jam terakhir sih meningkat sebesar 2,18%. Untuk BNB terjadi rally sebesar 1,66%, Solana dia rally sebesar 3,86%, lalu XRP terjadi rally 1,68%, untuk Dogecoin dia rally sebesar 4,16%, Toncoin pump sebesar 11,83%, Cardano dia rally 1,38% ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan bagikan dulu rosternya apa aja. Solana mantap lagi, masih banyak yang panik sepertinya ya. Jadi ini roster berdasarkan dari request lo. Kalau cukup banyak demandnya, kita akan masukkan gitu. Dan mantap demandnya masih banyak ya. Oke, Apex, Ondo, dan Cardano ya. Kita pertama lihat dulu kondisi dari suka nggak suka BTC ya. Karena ya moga-moga udah cukup belajar bagi yang anti beli Bitcoin gitu kesannya dulu ya, ngerasa oh mendingan alts. Sekarang mungkin kerasa alasannya kenapa kita harus pertimbangkan punya BTC juga ya, karena cenderung lebih tidak volatile karena market cap jauh lebih besar. Ya lu lihat sendiri lah, Bitcoin tuh paling sampai ke sekarang ya, dari week tertinggi sampai sekarang itu paling cuma baru masih 19% bahkan. Kalau week terendah itu 23%. That's it. Bandingin sama alts ada yang 40, 60, Manta tuh ya, coba kita cek Manta dari titik tertingginya, kasar aja ya, nggak usah precise banget lah. Di sini sampai week terendah itu udah 63% ya, signifikan lebih dalam gitu. Alasannya kenapa? Karena ya Manta baru launch, dan yang kedua adalah market cap dia itu mid cap at best, jadi otomatis akan lebih volatile. Nah, orang berpikir volatile itu cuma ke atas. Volatile itu bisa ke bawah juga gitu ya. Jadi nggak cuma senang-senang aja. Waktu ngedropnya juga ya harus siap begitu ya. Nah, untuk sekarang sih kita lihat ya bahwa Bitcoin mulai ya dibilang wah ini udah mulai rally nih, mulai bakal ngepam lagi. Kalau menurut gue jangan dulu berbahagia, jangan dulu celebrate anything sampai dia bisa membuat higher high. At least that ya. Berarti minimal dia itu harus bisa menaklukkan 63.800-an. Daily close di atas dari situ. Berarti menaklukkan 61.150, 62.517 dan MA20. Which is kalau lihat terakhir kali kena MA20 ngedam. Dam 5% dan koreksi 3,92. Ya, jadi PR yang gak mudah menurut gua gitu ya. Next kita geser ke indeks dolar dulu. Indeks dolar kondisinya melemah ya, which is good. Ini yang kita harapkan. Dan lagi-lagi korelasinya ya, indeks dolar ini akan berkorelasi sama semua pair yang USD. Karena masih ada yang merasa cuma indeks dolar ini cuma ngaruh ke falas. Enggak ya. Ini ngaruh ke semua pair apapun, mau emas, mau minyak, mau sampai gandum pun, selama pair lu pakai USD, DXY akan penting, akan sangat berpengaruh ya. Dan kita tentunya pengen apa? Kita pengen cenderung menguat secara overall kan. Nah, kalau kita pengen dalam kondisi bull market yang enak naiknya, kita butuh indeks dolar yang begini gitu. Ya lu lihat sendiri lah dibandingkan dengan cycle sebelumnya ya. Cycle sebelumnya saat dia drop di sini, yang terjadi dengan Bitcoin apa? Ya, lu bisa lihat sendiri kan gitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi tetap akan pengen indeks dolar yang melemah ya. Nah, indeks dolar melemah ini bisa di-trigger dengan apa? Di-trigger dengan interest rate rendah ya, dan juga kebijakan dari the Fed yang cenderung dovish. Ya, dovish itu apa? Artinya ingin menstimulus market. Itu membuat sirkulasi dolar banyak di market, otomatis membuat harga dia lebih rendah. Nah, itu akan jadi good news untuk risk on asset in general secara jangka panjang gitu ya. Oke, Bitcoin dominance kita bisa di sini masih struggle walaupun berhasil reclaim 54,03. Kita lihat dalam beberapa hari selanjutnya apakah dia akan ke reject oleh MA50 atau tidak ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan bagi para newbies, ini soalnya di sesi altcoins nih. Banyaknya newbies tuh lucunya loncat aja, nggak perlulah BTC katanya alts aja. Tapi waktu nyangkut panik, ya panik lah. Gimana nggak panik? Minusnya 60-40% gitu ya. Jadi ya untuk para newbies, gue ingatkan, jangan menutup mata terhadap Bitcoin ya. Bahkan kalau sampai lo memutuskan untuk tidak punya Bitcoin pun ya, ingat lo tetap harus charting. Karena suka nggak suka ya, momentum dari kripto in general secara garis besarnya 90% lebih lah ya, bahkan 95% lebih dari alts itu akan didikte oleh Bitcoin begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak banget. Lu nge-like dan nge-share ke teman-teman lu aja itu udah menjadi satu cara yang sangat baik. Ya, baik untuk siapa? Baik untuk kita. Ya, berarti lebih banyak yang terekspos dengan channel kita. Dan yang kedua, baik juga buat temen lu. Terutama teman-teman lu yang udah keluar duit lagi buat grup sinyal lah, beli sinyal lah, titip trading lah yang nggak kemana-mana gitu ya. Nah, ini di sini gratis. Kita nggak pernah kasih tarif berapa nih. Oh, video khusus untuk para member berbayar, nggak ada. Semua gratis ya. Semua gratis dari 2021. Dari kita waktu call the bottom di 15 ribuan ya. Lalu kemarin kita di sini ya dimaki-maki ngefat. Wah, ngefat lu ngefat. Ngefat. BTC bakal terus lanjut. Turun gitu. Itu juga kita berhasil call semua for free. Jadi kalau sampai ada yang mengaku dari TCI minta-minta duit ke lu para subscriber, ingat itu scammers ya. Dan yang terakhir tentunya bisa juga dengan menggunakan link referral kita di bawah. Itu optional ya. Kalau lu merasa terbantu dengan TCI ya, lu merasa serak sama kita, ya cara paling langsung adalah dengan menggunakan link referral gitu ya. Dan lu menurut gua nggak bisa deh nemuin nggak ketemu exchanger yang lu suka, karena kita kerjasama dengan 30 lebih cryptocurrency exchanger kelas dunia. Itu di bawah ada Gate, ada Binance, ada Maxi, ada, nggak mungkin nggak ketemu deh. Jadi buat lo yang tertarik silakan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana mereka sedang ada satu event Runes versus Meme Team Battle, di mana kita dan tim kita bisa men-split reward sebesar 25.000 USD. Ya, gue udah sampai nggak tahu pakai kurs sekarang berapa, karena kurs Indo naik terus sama dolar ya. Nah, event ini masih berlangsung sampai tanggal 9 Mei. Jadi buat lo yang pengen ikutan, silahkan bisa ikut. Caranya simple banget. Choose a team to join. Ya, kita pilih tim mana yang lebih pas di hati kita. Dan yang kedua, kita trade specific tokens-nya. Dan yang ketiga, split the prize pool apabila kita menang. Ya. Nah, jadi ada tim A dan tim B. Tim A adalah tim Runes dan tim B adalah tim Meme. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lagi-lagi simple banget, kita harus login dulu tentunya. Buat lo yang belum punya akun, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Karena kalau menggunakan link referral kita di bawah akan ada special offering. Ya, ini adalah acara eksklusif Gate.io dengan TCI. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi periodenya itu dari tanggal 22 April sampai 6 Mei. Masih ada waktu ya. Caranya gimana? Yang pertama, deposit lebih dari 50 USD, kita akan mendapatkan 5 lagi USD. Setor 200 atau lebih dari 200 USD, kita akan mendapatkan 10 dolar. Jadi ini cocok banget buat lo yang memang pengen melakukan akumulasi dan bingung mau di exchanger mana yang paling profit. Ya di sini ya, apalagi ya kalau kita deposit aja bisa dapat sampai 5 dan 10 dolar, tentunya sangat menguntungkan. Yang kedua, apabila volume perdagangan spot kita lebih dari 200 dolar, kita bisa mendapatkan 5 lagi USD. Untuk 1000 dolar, ya, atau lebih dari 1000 dolar, kita akan mendapatkan 10 USD. Ya, jadi ya, lagi-lagi cocok banget buat yang pengen akumulasi. Dan selesaikan juga perdagangan kontrak lebih dari 2000 USD, kita akan mendapatkan voucher kontrak sebesar 50 USD. Ya, buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Karena lagi-lagi untuk acara yang ini eksklusif dengan link referral kita di bawah saja. Karena kalau di luar dari itu nggak bisa ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi lu tinggal pilih tim mana yang lo lebih cocok. Lu mau dalamin lebih dalam lagi ya, yang mana yang lebih pas buat lu, silahkan.
Dan ya di sini lagi-lagi Gate.io itu memang sangat lengkap. Lo bisa trade berbagai macam jenis kripto ya. Bisa di sini lo mau pakai pair USDT, bisa pakai USD, bisa pakai BTC, Ethereum. Lo mau spesifik yang runes bisa ya di sini. Lo mau memes juga bisa ya. Jadi sangat lengkap ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Gate.io dan belum punya akun, sekali lagi pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Karena dengan menggunakan link referral kita di bawah, lo akan mendapatkan ya di sini bisa dapat $5, $10 dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu dengan Solana. Untuk Solana dia itu kemarin berhasil mantul di buy limit ketiga ya, 2 hari berturut-turut. Artinya posisi long kita sudah profit ya. Retest 1, retest 2 di 121,68 sebagai support dan target TP-nya di 133,8. Kita berarti sudah mengantongi profit sebesar 9,5%. Asik ya. Nah, selanjutnya lagi-lagi setup posisi long karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 133,8. Artinya kalau retest pada hari ini kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 133,8 ya. Posisi spotnya. Posisi spot buy limit pertama itu di... satu belum ya. Belum berhasil di reclaim lagi. Jadi buy limit kedua di 133,8. Buy limit ketiga di 121,68. Next ke Manta. Untuk Manta ya kita bisa di sini sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di 1,74 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa di 1,638. Itu sekali lagi adalah setup posisi short. Posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,638. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,741. Posisi spot sesuai dengan pembahasan gua dari tanggal 12 April ya. Karena dia jebol struktur yang gua udah bahas dari kemarin-kemarin. Ini fenomena catching a falling knife. Begitu. Jadi ya tidak akumulasi spot dulu gitu ya. Buat yang nyangkut di Manta, ada yang nanya gimana bang, cut loss atau enggak? Aduh susah jujurnya ya gue mau ngomong cut loss atau enggak. Karena ya dibilang kapan bisa mulai reversal ya belum ada tanda-tanda gitu ya, masih jelas membuat lower low, lower high dan lower low. Bitcoin masih cenderung turun gitu. Jadi ya kalau kata gue pribadi sih putusin sendiri ya, lebih baik kayak gimana. Tetapi yang cuma gue bisa kasih tahu adalah secara sentimennya sekarang market itu masih cenderung bearish begitu. Dan Manta dengan kasus spesialnya di mana kita tahu bahwa dia kehilangan struktur ya, lo lihat sendiri di sini kan licin nih, lurus nggak ada apa-apa ya, jadi susah gitu, dia akan cenderung lebih mudah untuk membuat lower low dan lower high gitu ya. Next kita geser ke AVAX. Untuk AVAX dia itu kemarin mencoba untuk menembus 33,86 tapi masih belum berhasil. Untuk posisi spot masih tinggal tersisa satu aja yaitu di 29,45. Yang ini juga boleh aja sih tapi masih jauh. Jadi ya for now sih yang paling dekat di 29,45. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 33,86 sebagai resisten. Ya, artinya kita sudah dapat posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di sini. Struktur yang masih sangat baru di tanggal 30 dan 1 Mei kemarin ya. Yaitu di 32,65. Itu kurang lebih setup-nya untuk posisi short-nya. Posisi long masih jauh ke bawah jadi ya kita skip dulu aja. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo dia berhasil reclaim MA20 ya. Gila juga ya. Jadi untuk Ondo ini berhasil reclaim MA20 maka buy limit semua kembali aktif lagi. Buy limit pertama di MA20 yang sekarang sedang udah di retest jadi harusnya udah dapat. Buy limit kedua di MA50 di 0,776 dan buy limit ketiga di 0,70297 ya. Gila, Ondo ini salah satu yang bertahan banget. Padahal kalau di ngomongin market cap-nya belum terlalu besar. Menurut gua alasan utamanya adalah karena dia masuk ke dalam kategori RWA ya. Oke, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau daily close dari Ondo itu di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long. Retest kedua kita otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di sini nih, yaitu di angka kurang turun sedikit.
Oke, di 0,8387. Itu untuk target TP posisi long. Selanjutnya bisa di 0,93 atau arguably juga bisa di sini sih. Di 0,90 kalau mau sedikit lebih konservatif. Jadi ini konservatif, medium, agresif ya. Posisi shortnya apabila besok ya daily close-nya masih di bawah dari 0,838, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di MA20. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim buy limit ketiga nih ya di 0,44. Tanggal 30 April jebol, tanggal 1-nya reclaim, tanggal 2 kemarin berhasil mantul ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti ya otomatis masih sama seperti kemarin ya, tinggal tersisa satu saja di 0,4448. Sementara untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 0,4448, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,4658. Untuk posisi long, gue harus sedikit disclaimer bahwa cenderung lebih beresiko karena kita tahu kondisi market yang cenderung bearish, yang biasnya minimal lebih ke bearish gitu. Jadi otomatis posisi long akan cenderung lebih beresiko gitu. Jadi ekstra hati-hati dan jangan lupa juga hari ini akan keluar beberapa news penting dari US ya. Kalau kita lihat di sini itu akan ada average hourly earnings, akan ada juga ada non-farm payrolls, ada juga unemployment rate dan seterusnya ya. Ini akan keluar paling awal itu jam 7:30 malam. Jadi hati-hati buat lo yang nanti punya posisi futures. Kalau lo cenderung konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk TP secara manual apabila udah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP yang kita pasang gitu ya. Dan jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.